Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar latihan soal SKB CPNS 2024 untuk formasi penyuluh keluarga berencana ahli pertama. Di sini nanti akan disertai pembahasannya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, yang berperan sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari pemberi KIE atau penyuluhan kepada penerima adalah A. Pemberi KIE atau penyuluhan, B. Cara atau metode, C. Materi, D. Media atau KE yang teknik. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 1 yang mana. Nanti akan sekalian kita bahas ya. Oke ya teman-teman, jawabannya yang D ya, media. Kita lihat pembahasannya di sini ya, media KIE atau penyuluhan. Nah, di sini kita lihat media KIE atau penyuluhan berperan sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari pemberi advokasi KIE atau penyuluhan kepada penerima KIE atau penyuluhan, gitu ya. Jadi di sini jelas ya ada sebagai perantara ya, media. Oke, jadi jawabannya yang D ya, teman-teman, untuk soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. KIE Kit berdasarkan sifatnya merupakan jenis media A. Audial, B. Audiovisual, C. Visual, D. Cetak atau K yang E. Elektronik. Silakan teman-teman coba menjawab soal nomor 2. KIE Kit. Oke, kita jawab ya. Jawabannya yang C ya teman-teman. Yang visual. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis media komunikasi. Yang KIE Kit itu ada di bagian sini ya teman-teman. Media komunikasi visual. Yaitu yang ini ya, KIE Kit. Ini ya, di sini ya. Jelas ya, jadi nomor 2 yaitu media visual untuk KIE Kit. Oke ya, kemudian soal nomor 3. Contoh media lini bawah atau below the line media seperti A. Leaflet, B. Surat kabar, C. Majalah, D. Poster atau KE yang spanduk. Silakan dijawab. Oke ya, kita jawab. Soal nomor 3, jawabannya yang A ya teman-teman, leaflet. Kita lihat pembahasannya. Contoh media lini bawah atau below the line media ini ya. Di sini kita lihat ada yang kedua ya, leaflet. Di sini ya ada leaflet. Jadi jelas bahwa contoh media lini bawah atau below the line media itu adalah leaflet. Selain itu ada pamflet, ada booklet, lembar balik dan sebagainya gitu ya. Jadi soal nomor 3 jawabannya yang A ya, leaflet. Lanjut soal nomor 4. Marketing atau promosi dengan merangkul konsumen atau sasaran supaya sadar dengan suatu produk atau program yang ditawarkan merupakan aktivitas KIE yang menggunakan media A. Media lini atas, B. Media lini bawah, C. Media lini atas lini bawah, D. Media online ataukah yang E. Media audiovisual. Silakan teman-teman. Di sini tujuannya yaitu merangkul konsumen ya. Merangkul konsumen agar ini ya tertarik gitu ya, agar sadar gitu ya dengan suatu produk atau program yang ditawarkan. Silakan soal nomor 4 teman-teman. Menggunakan media apa? Oke ya, langsung kita jawab ya. Jawabannya yang B ya teman-teman, media lini bawah atau below the line media. Kita lihat pembahasannya. Media lini bawah atau below the line media yang ini ya. Ini tujuannya adalah ini ya, marketing atau promosi yang dilakukan tingkat retail dengan merangkul konsumen ya, supaya sadar dengan suatu produk atau promosi yang dilakukan dengan melakukan penjualan langsung ke konsumen. Ini menurut Triadi dan Barata. Oke ya, jelas ya, soal nomor 4 jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 5 teman-teman. Materi program Bangga Kencana sebagai bahan KIE
atau penyuluhan yaitu A. Tribina dan kependudukan, B. Keluarga berencana dan stunting, C. Kependudukan dan keluarga berencana, D. Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, ataukah yang E. Kependudukan dan stunting. Silakan teman-teman jawab soal nomor 5. Mana jawabannya? Oke ya, jawabannya yang D ya teman-teman, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau yang disingkat Bangga Kencana. Kita lihat pembahasannya. Materi ya KIE atau penyuluhan. Di sini kita lihat penyuluh KB sebagai pelaksana program Bangga Kencana harus memahami program Bangga Kencana itu sendiri, yaitu ada program pembangunan keluarga, ada kependudukan, dan keluarga berencana. Jelas ya, jadi 3 program ini yang harus dikuasai atau merupakan materi program Bangga Kencana sebagai bahan KIE atau penyuluhan. Itu ya, jadi jelas jawaban soal nomor 5 yaitu yang D. Oke, lanjut soal nomor 6. Manakah di bawah ini yang merupakan langkah-langkah KIE atau penyuluhan? Yang A. Persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang B. Persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan. Yang C. Persiapan identifikasi dan analisis masalah serta pelaksanaan. D. Persiapan pelaksanaan penutup. Ataukah yang E. Persiapan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan. Silakan dijawab teman-teman, mana soal nomor 6 jawabannya. Oke ya, langsung kita jawab ya. Jadi soal nomor 6, jawabannya yang B ya teman-teman. Persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan. Kita lihat pembahasannya. Langkah-langkah KIE atau penyuluhan, yaitu ada persiapan, ya, kemudian ada pelaksanaan, ada monitoring dan evaluasi. Nanti teman-teman bisa baca ya poin-poin yang masuk dalam setiap langkah-langkahnya ini. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Yang merupakan langkah pelaksanaan dalam KIE atau penyuluhan adalah A. Menyiapkan diri sebaik mungkin, B. Identifikasi dan analisis permasalahan, C. Mengetahui sasaran yang akan diberi KIE atau penyuluhan, D. Menentukan bahan atau materi KIE atau penyuluhan, atau yang E. Menyampaikan isi pesan dengan baik. Langkah pelaksanaan. Ya, silakan. Oke ya, jadi jawabannya soal nomor 7 yang E ya teman-teman, menyampaikan isi pesan dengan baik. Kita lihat pembahasannya. Untuk langkah pelaksanaan itu di sini ada yang namanya bagian C, menyampaikan isi pesan dengan baik. Jadi jelas ya, untuk merupakan langkah pelaksanaan dalam KIE salah satunya adalah menyampaikan isi pesan dengan baik. Ya. Soal nomor 7. Soal nomor 8. Tujuan monitoring dan evaluasi dalam KIE atau penyuluhan adalah A. Menentukan waktu KIE atau penyuluhan, B. Menentukan tempat KIE atau penyuluhan, C. Menentukan media KIE atau penyuluhan, D. Mengetahui perubahan, baik pengetahuan, sikap, dan perilaku sesudah diberi penyuluhan, ataukah yang E. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, coba dijawab teman-teman. Soal nomor 8. Tujuan monitoring dan evaluasi. Oke, langsung kita jawab ya. Jawabannya yang D ya teman-teman, mengetahui perubahan, pengetahuan sikap dan perilaku sesudah penyuluhan. Kita lihat pembahasannya. Di sini bagian monitoring dan evaluasi, yaitu salah satunya adalah ini ya tujuannya ya, yang C ya, mengetahui perubahan, pengetahuan sikap dan perilaku sesudah diberi KIE, gitu ya. Jadi jelas jawabannya yang D. Soal nomor 9. Manakah yang merupakan hambatan KIE atau penyuluhan yang berasal dari dalam diri penyuluh KB? A. Percaya diri yang kurang, B. Waktu yang kurang tepat, C. Budaya yang berbeda, D. Penerima pesan yang acuh, E. Pertanyaan yang sulit. Silakan
Jawab soal nomor 9 teman-teman, yang merupakan hambatan yang berasal dari penyuluh KB itu sendiri. Oke ya, langsung kita jawab ya. Untuk soal nomor 9 jawabannya yang mana teman-teman? Untuk 9 yang A ya, percaya diri yang kurang. Kita lihat pembahasannya. Ini ya. Kita lihat hambatan atau penyuluhan ya. Yang ini ya, bagian A. Percaya diri dan penguasaan materi yang kurang, gitu ya. Kalau ini juga termasuk sebenarnya ya, budaya yang berbeda. Cuma di sini tidak, ini kan bukan hanya dari dalam diri ya, tetapi juga ada sasarannya. Jadi ada sasaran dari masyarakat itu sendiri, gitu ya. Jadi yang paling tepat itu jawaban yang A, percaya diri yang kurang ya, percaya diri dan penguasaan materi yang kurang. Gitu ya, jelas ya nomor 9. Nomor 10, berikut yang merupakan kiat memperbaiki diri dalam KIE atau penyuluhan adalah A, menyalahkan diri sendiri, B, penguasaan materi yang kurang, C, meningkatkan kreativitas dan inovasi, D, perencanaan yang tidak matang, atau kayak E, waktu yang harus diperbanyak. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 10 sekaligus soal terakhir dalam latihan soal kali ini. Oke ya, langsung kita jawab ya. Jadi jawaban untuk nomor 10 yaitu yang ini ya, C ya teman-teman. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kita lihat pembahasannya. Kiat memperbaiki diri dalam KIE. Poin-poinnya adalah salah satunya yang ini ya teman-teman, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ada di poin F. Ya, ini nanti teman-teman bisa baca kiat-kiatnya lagi, gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri dalam persiapan SKB. Sekian dan terima kasih.